Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk Sagittarius di akhir bulan Januari 2021. Seperti biasa, asmara percintaan kamu bisa kebolak-balik, energinya bisa nyentuh kamu ataupun orang yang kamu pikirkan. So buat kalian yang ingin berkonsultasi, ingin lebih tepat dan lebih pasti untuk kalian secara pribadi dibacakan ya tentang asmara, percintaan atau karir, keuangan, tentu berkonsultasi ada syarat-syaratnya, bisa dilihat di bawah deskripsi judul ataupun bisa hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. So buat kalian Sagittarius di akhir bulan Januari, kalau nggak cocok dengan kondisi kamu gak usah dipaksain ya. Ada Four of Cups, ada The Strength, ada Death. Nah di sini sebenarnya rebirth ya. Ada di sini pengulangan, ada akhir dari sebuah hubungan, atau ada permulaan yang baru. Nah, beberapa dari kalian ini adalah hidup kalian yang baru. Tahun baru, bulan yang baru, awal. Ini adalah segala awal buat kalian. Di sini ada The Strength. Dimana kalian harus bisa power, mengeluarkan power kamu di saat kamu merasa tidak bergairah, atau ada jiwa-jiwa males, atau ada jiwa kamu nggak mood segala macem. Kayak kamu terkadang defensif sama orang. Misalnya kayak sekarang kamu single, atau mungkin kayak mungkin awal baru kalian baru menikah, atau baru married, baru berkeluarga, atau kamu yang baru punya pasangan. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu kenali mungkin dari pasangan kamu. Kayak misalnya kamu baru kenal suami kamu seperti apa aslinya, atau kamu baru tahu pasangan kamu seperti apa, atau mungkin kamu yang punya masa lalu ternyata dia begini, ternyata dia begitu, dan itu yang membuat kamu jadi tidak ada beberapa hal yang membuat kamu mengeluh dan membuat kamu jadi defensif. Tapi balik lagi ke The Strength, bagaimana cara kamu untuk yakin, percaya terhadap sesuatu, terhadap pasangan, terhadap hubungan. Intinya di sini rebirth. Ya, permulaan yang baru atau akhir dari sebuah hubungan yang dimana kayak kamu memulainya dengan segala hal yang baru, jadi segalanya ya baru gitu loh. Yang lama-lama ya itu sudah masa-masa di belakang kamu, dan yang di depan kamu adalah rebirth ini tadi. Permulaan inilah yang harus kamu jalanin, dan kenyataannya seperti itu. Apalagi misalnya kalian yang baru menikah. Contoh, menikah bukan hanya soal perasaan, tapi ada ekonomi di dalamnya, ada nafkah di dalamnya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah menikah, itu jadi ngerasa kayak nggak luwes memakai uang. Mungkin kalian tidak bekerja, suami kalian yang bekerja misalnya. Nah, mereka tidak memberikan nafkah yang seperti kalian inginkan, atau suami kamu memberikan nafkah seadanya. Bagaimana caranya kamu memanage keuangan di dalam rumah tangga kalian, sampai dimana kayak kamu terlalu pelit, atau mungkin kamu berhemat sekali karena mungkin keuangan lagi sulit dalam rumah tangga kalian, yang dimana kamu berusaha untuk mempertahankan kehidupan kalian, bagaimana bisa makan, bagaimana bisa anak-anak kalian bisa sekolah, segala macam kebutuhan yang harus kamu manage gitu loh. Sedangkan suami kamu mungkin kurang bisa memberikan nafkah yang seperti yang kamu harapin, dan keuangan kalian berdua mungkin lagi tergonjang-ganjing, lagi up and down gitu ya. Kamu harus bisa memanage itu. Bagaimana caranya kamu bisa menghemat atau mengkalkulasi apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu inginkan, itu harus benar-benar mana yang lebih prioritas gitu loh. Itu soal menikah misalnya ya. Dan kalau misalnya yang dalam sebuah hubungan yang masih single ataupun yang sudah punya pasangan, nah kamu merasa gini, kayak kamu tidak ingin kesusahan. Misalnya kamu
dulunya susah, atau misalnya kamu tahu bagaimana cari keuangan itu susah. Jadi kamu merasa kamu tidak akan mau atau tidak menerima seseorang yang memiliki kesusahan contohnya. Gue realistis kak, gue gak mau punya pasangan yang susah. Gue realistis kak, gue gak mau disusahin gitu loh. Atau di sini intinya ada masalah ekonomi yang membuat hubungan kalian itu mungkin nasibnya tidak sebaik orang lain gitu loh. Mungkin pasangan kamu yang mengalami keuangan yang tidak baik, atau kamu yang mengalami kesulitan. Bisa kebolak-balik ya. Jadi kamu berharap bisa mengontrol keuangan, bisa mengontrol finansial atau materi kalian berdua untuk lebih siap, untuk lebih ready. Misalnya kayak kamu dan dia yang sudah punya rencana untuk married, untuk bersama hidup berkeluarga, otomatis untuk menikah harus punya dana, harus punya ekonomi. Dan bagaimana caranya kalian bisa menabung satu sama lain, tolong menolong, menghemat gitu loh. Tapi masalahnya adalah mungkin pasangan kamu yang merasa insecure atau mulai kayak mundur perlahan-lahan sampai dia ngerasa udah gak yakin bahwasanya dia bisa nikahin kamu karena efek dari ekonomi atau efek dari pekerjaan dia yang lagi morat-marit, atau mungkin di saat-saat masalah pandemik seperti ini. Jadi kayak ya dia merasa nggak mungkin, atau pekerjaannya juga belum jelas, belum pasti bagaimana dia menikahi orang lain gitu loh. Bagaimana cara dia menafkahi kamu atau menikahi kamu, karena dia juga butuh keuangan yang cukup besar gitu loh buat tanggung jawab dia atau buat pribadi dia, mungkin keluarganya atau dirinya sendiri. Jadi kamu merasa dia tidak support kamu, atau kamu merasa bahwasanya dia kok meninggalkan kamu begitu saja, atau kok dia menghindar, atau kok mundur langsung seperti itu, sedangkan kamu berusaha untuk mempertahankan hubungan. Ini buat yang pacaran ya. Jadi kayak mungkin kayak berakhirnya hubungan ini ada faktor keuangan atau pekerjaan, mau itu dari kamu ataupun dari pasangan kamu, yang membuat hubungan ini chaos atau selesai. Mungkin juga dia menghindari kamu tanpa kata-kata, kayak mundur pelan-pelan, dia ngambil langkah untuk menjauh. Kalau mungkin dia tidak minta putus ya, dia tidak berbicara putus atau berpisah, mungkin cara dia yang paling benar adalah pelan-pelan dia mundur, cuekin kamu, diamin kamu. Kayak intinya kita udah ngerasa bahwasanya dia ngejauh pelan-pelan gitu loh. Sedangkan kamu mempertahankan walaupun misalnya pasangan kamu tidak punya uang atau pekerjaannya masih morat-marit, tapi kamu yakin bahwasanya kita bisa married gitu. Tapi pasangan kamu berpikirnya bukan hanya perasaan doang. Hubungan bukan hanya melulu berbicara soal perasaan, tapi dibarengin dengan kebutuhan, yaitu dengan ekonomi, karakter juga. Akhirnya kamu merasa di sini bimbang. Sebenarnya dia cinta gak sih? Atau balik lagi, biasanya orang hanya berpatokan soal cinta atau rasa atau sayang gitu loh. Hanya mikirnya patokannya di situ doang. Padahal kalau misalnya hidup ini punya macam-macam masalahnya, bukan soal rasa itu tadi. Jadi ada ekonomi, ada keluarga, ada karakter, ada rasa. Ya, jadi keseluruhan kita ngambil hubungan itu dari dalam pemikiran yang keseluruhan, bukan cuman soal cinta. Jadi kalau kamu cuman berpikirnya, berarti kebanyakan cewek tuh. Cewek mikirnya, oh dia udah gak cinta, oh dia udah gak punya rasa lagi nih. Berarti kalau dia mundur, atau banyak kan perempuan bilang kayak gini, kalau memang dia gak punya uang atau belum bekerja, harusnya dia pertahankan dong hubungan ini. Nah gini loh, terkadang ada seseorang yang tidak mau mempertahankan karena dia merasa dia nggak bisa memaksakan kebahagiaan orang, dia tidak bisa memaksakan masa depan kamu bersama dia, karena dia juga belum tahu, belum bisa menjanjikan kapan dia bisa memberikan kepastian sama kamu. Apalagi dengan nasib dia yang mungkin tidak bekerja, atau dia bekerja dengan penghasilan yang seadanya dan tanggung jawab dia besar.
ya, atau mungkin cicilannya masih banyak, sedangkan kamu sudah ready, sudah siap untuk menikah, sedangkan dia masih banyak hal yang harus diselesaikan. Jadi hidup ini tidak melulu, dalam hubungan tidak melulu lagi soal rasa. Jangan hanya mikirin berarti dia gak cinta, gak sayang. Karena hubungan tidak hanya dua itu. Ada faktor-faktor lain yang membuat kadang hubungan chaos, bukan hanya rasa doang. Jadi kamu harus realistis. Oke? Jadi bisa apa aja ya, mungkin kamu seperti itu atau dianya yang merasa seperti itu. So kalau nggak cocok nggak usah dipaksain. Segitu aja buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.